Selamat pagi semua. Kali ini kita akan memulai suatu topik baru, yaitu sharing mengenai medical and life science stories yang akan saya sampaikan kepada Anda. Untuk pemula, kita akan bicarakan mengenai wisdom atau kebijaksanaan. Sebelum memulai presentasi ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan Profesor Dilip Jeste yang memperkenalkan konsep 7 komponen dari kebijaksanaan yang akan kita share kali ini. Beliau adalah seorang profesor psikiatri dan neuroscience dari University of California, San Diego. Beliau juga menjabat sebagai Director of the Center of Healthy Aging di universitas tersebut. Beliau memiliki expertise sebagai geriatrik psikiatris dan neuroscientist dengan riset utama dalam bidang schizophrenia, neuropsychiatric intervention, dan penuaan atau yang kita kenal sebagai aging. Sebagai saintis, pencapaian beliau dapat dibilang sangatlah tinggi dengan publikasi 14 buku, lebih dari 750 artikel jurnal, dan lebih dari 160 book chapter. Beliau berasal dari India dan berkarir di Amerika Serikat hingga saat ini. Keterkaitan Profesor Dilip Jeste pada studi terkait kebijaksanaan ini dimulai dari latar belakang beliau yang berasal dari adat Ketimuran seperti saya, di mana selalu dibicarakan bahwa orang yang lebih tua selalu lebih bijak. Dalam penemuannya, Prof. Dilip Jeste menemukan bahwa semakin bertambahnya usia, seseorang hampir selalu ditemukan lebih bahagia dan memiliki kadar kepuasan yang lebih tinggi dalam hidup. Hal ini berkebalikan dengan ekspektasi semua orang, di mana pada awalnya kita mengira bahwa seiring berjalannya waktu dan seiring berkurangnya kapasitas fisik seseorang, maka kebahagiaan mereka akan berkurang. Oleh karena itu, observasi ini membawa kita kepada sebuah pertanyaan dengan kebijaksanaan atau wisdom ini. Dan apakah kebijaksanaan adalah sebuah hal yang dapat diukur? Ini hal penting yang harus kita pikirkan. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus mempelajari mengenai kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? What is wisdom? Kebijaksanaan adalah bagian dari kepribadian, seperti juga halnya resilience, optimism, sifat ekstrovert, dan lain-lain. Kebijaksanaan mendeskripsikan pola karakteristik dan perilaku manusia. Dalam hal ini, seringkali kita menyangka bahwa kebijaksanaan dan intelijensi adalah hal yang sama. Kebijaksanaan berbeda dengan intelijensi, di mana secara umum menjadi bijak membutuhkan intelijensi. Tetapi tidak semua orang intelijen dapat dikatakan bijak. Ini hal yang penting kita ketahui. Kebijaksanaan ini dapat berubah, dapat juga bertambah, dan dapat berkurang. Beda halnya dengan intelijensi yang cenderung konstan seiring bertambahnya usia. Intelijensi berguna untuk beberapa hal, tetapi tidak menjadi kebutuhan yang absolut. Seperti pembunuh berantai seringkali merupakan orang dengan tingkat intelijensi yang tinggi,
tetapi tidak memiliki kebijaksanaan sama sekali. Kebijaksanaan dapat dinilai melalui 7 komponen menurut Profesor Dilip Jeste. Komponen yang pertama adalah prosocial behavior, yang mencakup apa yang kita lakukan untuk orang lain dibandingkan dengan apa yang kita lakukan untuk diri sendiri. Konsep ini mencakup tingkat egoisme kita sebagai manusia dan mencakup empati dan balas kasihan. Selanjutnya adalah regulasi emosional. Dengan arti lain, bagaimana kita mengontrol emosi kita. Misalnya anak remaja, di mana emosi mereka berfluktuasi dari waktu ke waktu. Bandingkan dengan orang tua yang bijak. Sekali lagi, dengan orang tua yang bijak, yang pada umumnya tenang, memiliki kepala dingin. Komponen selanjutnya adalah refleksi diri, yang mana adalah kemampuan untuk melihat ke dalam dan mengerti sikap, pemikiran, dan perasaan diri sendiri. Kemampuan ini menolong kita untuk mengerti kelebihan dan limitasi kita sebagai manusia. Ketiga konsep di atas adalah komponen utama dari kebijaksanaan. Akan tetapi masih terdapat komponen lain yang tidak kalah pentingnya. Komponen selanjutnya berbicara mengenai bagaimana kita menerima ketidakpastian, uncertainty, dan perbedaan perspektif. Seringkali poin ini menjadi penting dalam masyarakat di mana kita dihadapkan setiap hari dengan perbedaan. Orang yang bijak akan cenderung menerima bahwa kita sebagai individu memiliki pemikiran yang unik, berbeda-beda, serta menghargai perbedaan tersebut. Kemudian adalah the selfness. Komponen ini merupakan kelanjutan dari komponen sebelumnya, di mana walaupun kita menerima ketidakpastian dan perbedaan, kita harus bisa mengambil keputusan. Beberapa keputusan harus diambil secara langsung dan beberapa hal dapat diputuskan secara rasional dengan mengambil waktu untuk berpikir. Komponen keenam adalah social advising, yaitu saran-saran yang dapat kita berikan untuk orang lain. Orang bijak tidak dapat dikatakan bijak jika ia menyimpan kebijaksanaan tersebut untuk dirinya sendiri dan tidak menguntungkan orang di sekitarnya dengan kebijaksanaan yang dia miliki. Untuk menjadi bijak, kita harus memberikan saran yang tidak egois, terlepas dari konflik kepentingan yang kita miliki. Komponen terakhir dari kebijaksanaan atau wisdom ini adalah komponen yang kontroversial, yaitu spiritualitas. Dalam hal ini, spiritualitas berbeda dengan konsep religius dan tidak bersangkutan dengan agama. Spiritualitas di sini berarti merasa terkait dengan sesuatu atau seseorang yang tidak dapat kita lihat, dengar, maupun rasakan. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai roh, jiwa, kesadaran, maupun mungkin Tuhan. Berdasarkan 7 komponen kebijaksanaan di atas, dapat kita lihat bahwa kebijaksanaan berkorelasi dengan kebahagiaan, ketulusan, kasih sayang, dan empati. Poin utama dari kebijaksanaan adalah bagaimana kita hidup berdampingan dengan orang lain.
kita perlu memiliki kebijaksanaan tidak hanya untuk menolong diri sendiri dalam hidup, tapi juga berkontribusi sebagai makhluk sosial, baik dalam keluarga, komunitas, maupun masyarakat secara umum. Kebijaksanaan berbicara mengenai peran dan guna sebagai anggota masyarakat dan bagaimana kita dapat menolong satu sama lain. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kebijaksanaan ini dapat diukur? Nah, di sini kita lihat bahwa Profesor Dilip Chess mengembangkan San Diego Wisdom Scale sebagai suatu instrumen untuk mengukur kebijaksanaan seseorang, dan instrumen ini berisi 28 pertanyaan berdasarkan 7 komponen kebijaksanaan yang kita telah sharing sebelumnya. Instrumen ini memberikan hasil yang cukup reliable dan telah menjadi salah satu instrumen yang dapat dipercaya untuk mengukur kebijaksanaan. Sebagai kekurangannya, tentu saja tidak ada instrumen yang sempurna untuk mengukur kebijaksanaan seseorang, kecuali kita mengamati seseorang selama 24 jam seumur hidup. Tidak ada cara pengukuran yang paling efisien terkait hal ini. Dalam San Diego Wise 28 Scale tersebut, kebijaksanaan diukur melalui parameter positif dan negatif seperti ketahanan mental, kebahagiaan, optimisme, kesehatan fisik, fungsi kognitif. Sedangkan untuk parameter negatif diasosiasikan dengan kesendirian, depresi, kecemasan, dan lain-lain. Walaupun memiliki subjektivitas yang tinggi, studi terkait kebijaksanaan tetap penting untuk dilakukan. Mengenai kebijaksanaan penting untuk dilakukan karena kebijaksanaan adalah hal yang dapat diubah. Kita dapat menambahkan kebijaksanaan seseorang dan mengurangi kebijaksanaan seseorang. Untuk menambahkan kebijaksanaan, kita harus pertama kali mengetahui seberapa bijak orang tersebut dan kemudian menentukan apakah orang tersebut memerlukan intervensi dan jika dibutuhkan di area mana. Setelah itu kita dapat melakukan intervensi untuk meningkatkan kebijaksanaan dengan menggunakan 7 komponen kebijaksanaan sebagaimana yang kita sudah diskusikan di atas. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kebijaksanaan atau wisdom ini sangat penting, dan kita ketahui bukan penting untuk diri kita sendiri, tapi penting untuk masyarakat kita secara keseluruhan, terutama pada saat-saat seperti sekarang. Kita perhatikan di sekeliling kita dan kita perhatikan di sosial media, sangat banyak noise yang terjadi, komunikasi yang seharusnya tidak terjadi, karena dimungkinkan orang-orang yang kita perhatikan di sekeliling kita dan mungkin kita diri sendiri belumlah seorang bijak. Demikian penyampaian atau sharing saya kali ini. Mudah-mudahan Anda dapat tertarik dan mohon Anda untuk subscribe, like, tekan tombol agar Anda selalu mendapatkan notifikasi upload video baru yang akan kami lanjutkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam.